Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan melakukan wawancara dengan Ibu Nurul selaku Kepala Sekolah PKS Yati Sukara untuk memenuhi tugas saya di demonstrasi kontekstual di modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Pernahkah Bu Nurul itu merasa atau dihadapkan pada masalah yang hubungannya dengan hal yang baik namun bertentangan pada hal yang baik, atau yang kita sebut itu dengan istilah dilema etika? Ada yang guru kami yang bertugas sebagai guru kelas dan juga merangkap sebagai operator. Itu kan kegiatan yang kadang perlu pemikiran lebih kompleks lagi gitu loh. Jadi kan dia yang mengajar, ya nanti kalau ada tugas menginput data misalkan yang harus segera selesai, dia juga harus menyelesaikan untuk penginputan data itu. Jadi kadang itu yang menjadikan dilema bagi saya. Dia menjadi punya tanggung jawab, dua tanggung jawab kepada anak didik dan juga kepada tugas operator di sekolahan. Bagaimana Ibu Nurul sendiri untuk mengambil keputusan pada kasus-kasus yang sudah Ibu utarakan tadi? Ya, kita menyikapinya ya dengan fleksibel aja. Pas tidak ada pendataan yang mendesak, ya gurunya memang memegang kelas seperti itu. Tapi kalau nanti ada input data yang harus selesai saat itu juga harus deadline, ya dia harus menyelesaikan tugasnya itu. Terus untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang sudah Ibu lakukan? Itu saya biasanya sih mengambil keputusan sendiri, tapi kalau memang tidak bisa saya ambil keputusan sendiri, harus saya komunikasikan dengan teman-teman sejawat, ya saya komunikasikan. Kalau memang deadline-nya mendadak harus ini saat ini juga, berarti kan saya harus mengambil keputusan, dia harus menyelesaikan tugasnya hari itu untuk yang tugas operator. Kalau yang tugas kelas nanti saya bisa meminta bantuan untuk teman yang lain. Apakah ada hal-hal yang dianggap paling efektif dalam pengambilan keputusan itu tadi? Kalau efektif saya putuskan langsung, ya saya putuskan sendiri langsung. Tapi memang sebelumnya saya sudah memberitahu sama teman sejawat atau sama pengurus kalau memang ini tugasnya operator seperti ini. Kalau memang kita butuhkan saat itu, ya saya minta pengertiannya untuk yang operator itu langsung mengerjakan tugasnya. Apakah dalam menyelesaikan atau mengambil keputusan itu sendiri, Ibu menjadwalkan waktu tersendiri, apa langsung Ibu putuskan saat itu juga? Jadi memang tidak ada jadwal tertentu, tidak ada jadwal khusus, fleksibel aja. Pas pada saat memang hari itu dia harus menyelesaikan yang pendataan yang harus deadline, ya operator itu harus menyelesaikan tugasnya. Jadi nanti yang kelas yang lain bisa digantikan sama guru yang kosong hari itu. Jadi intinya untuk pengambilan keputusan itu sendiri tergantung dari masalah atau kasus yang ada pada saat itu juga. Iya, kalau memang urgent saat itu selesaikan. Tapi kalau memang tidak, ya kalau pendataan yang biasa-biasa saja ya dikerjakan nanti setelah dia mengajar, kan seperti itu. Terus lagi, adakah peran orang lain atau faktor-faktor lain yang selama ini digunakan Ibu untuk mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan? Kalau faktor lain itu kan juga
dukungan ya, dukungan dari teman-teman sejawat, rekan-rekan guru yang lain, dukungan dari pengurus dan komite itu yang sangat penting. Dukungan mereka memang perlu, jadi karena mereka sudah memberikan dukungan, jadi keputusan sewaktu-waktu bisa saya ambil, tidak harus selalu berkonsultasi karena mereka memang sudah mengetahui untuk tugas-tugas dan konsepnya operator maupun sebagai seorang pendidik. Dari semua hal yang sudah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu ambil dari pengalaman Ibu untuk mengambil keputusan ini? Pelajaran yang saya ambil dari ini berarti pas ada datanya yang urgent, saya bisa mengambil keputusan langsung. Pengambilan keputusan yang cepat itu memang satu pelajaran yang sangat baik untuk ini. Jadi Bu Nurul hari ini sudah meluangkan waktu untuk saya ajak untuk mau wawancara untuk pengambilan keputusan ini. Makasih untuk waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini saya mau membuat wawancara yang kaitannya dengan tugas saya di demonstrasi kontekstual Pembentukan 1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Nah, ini sudah lama ya untuk jadi kepala sekolah di kelompok bermain Aisyah 08 Suara ini, tentunya sudah banyak sekali permasalahan-permasalahan sudah dihadapi dalam untuk mengambil keputusan di sini. Nah, dalam hal ini pernahkah Bu Eni dihadapkan pada masalah yang dilema pada Bu Eni sendiri itu? Pernah, Bunda. Iya, sebagai kepala sekolah kan memang itu sering. Bagaimana Bu Eni itu mengidentifikasi antara dilema etika dengan rujukan moral itu sendiri? Gimana ya? Karena memang sebagai kepala sekolah memang gampang-gampang susah ya, Bunda ya. Tapi ya memang kita harus memberikan sesuatu hal selain sebagai contoh, juga sebagai mengambil keputusan yang baik, tidak hanya untuk kita sendiri, tapi juga dengan teman-teman sejawat juga. Dan selama ini ya saya lakukan sering berbicara dengan teman-teman sejawat, utamanya yang mengampu kelas masing-masing di bawah kelompok bermain seperti itu. Jadi memang biar tidak timpang, sejalan dengan baik. Kalau yang selama ini Bu Eni itu rasakan, pernah nggak Bu Eni itu mengalami suatu dilema sebagai suatu kasus atau masalah di kelasnya itu? Bisa ceritakan seperti apa dilema yang pernah dialami? Karena itu ya, karena memang meskipun saya sendiri sebagai kepala sekolah tetap membantu di kelas, dan apabila kita sendiri kalau ingin meninggalkan anak-anak itu harus berpikir double, karena saya sendiri harus suatu waktu saya punya acara keluar katanya dengan dinas, harus ada rapat ke dinas, jadi memang harus berangkat. Sementara di kelas itu saya melihat teman sejawat saya, teman yang mengampu anak-anak di kelas itu sepertinya terlalu berat, karena dengan kondisi anak-anak yang kelompok bermain betul-betul itu sangat aktif sekali. Saya juga masa kasih akhirnya saya juga kadang bingung sendiri, karena kebingungan ini saya harus ke tempat A, sementara saya sudah ada di sini. Akhirnya saya harus sesuatu ambil yang tengahnya saja. Mungkin saya lebih baik tetap datang ke acara itu, ke kepentingan yang mana saya harus pergi, tapi agak-agak telat sedikit. Akhirnya sama-sama dapatlah. Atau langkah-langkahnya sendiri atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan untuk mengambil keputusan ini? Ya, pertama pertimbangan dulu, kita pertimbangkan dulu waktu dan tempatnya bagaimana. Kita bicara dulu dengan teman. Kita rembukan dulu dengan teman yang mana sama-sama punya kepentingan harus mengajar Bu di sini, tapi saya harus pergi. Kita rembukan dulu biasanya. Hal-hal efektif yang Ibu ambil untuk mengambil keputusan ini seperti apa?
negatif itu di ngobrol bareng sama teman. Itu komunikasi Komunikasi ya, tadi ya kita tidak harus ini saya harus ke sini masalah tidak saya tetap kita cari solusi yang terbaik ngobrol dengan teman. Hal-hal apa yang menjadi tantangan bagi Bu Rini sendiri sebagai peran sebagai kepala sekolah negeri ini dalam mengambil keputusan? Kita belajar pada hal-hal yang seperti itu tadi, yang mana kita harus sama-sama kecil ya. iya sama knowledge kita harus bagaimana ini, sementara emang harus pergi, sementara ini harus begini. Kalau hal-hal lainnya mungkin bisa dihandle sendiri. Intinya di manajemen waktunya itu tadi ya. Betul. Waktunya yang tabrakan itu Tabrakan tadi. tadi. Artinya tantangannya di situ ya. Oh, Mengatur waktunya itu tadi. Iya. Apakah Ibu memiliki jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika ini? Kita sesuai dengan apa ya, masalahnya saja, tidak harus dijadwalkan karena masalah itu tidak bisa kita jadwalkan kapan datangnya. Adakah peran orang lain atau faktor-faktor lain yang selama ini digunakan untuk mempermudah atau membantu di Rini sendiri untuk mengambil keputusan dalam kasus dilema etika ini? Iya, kadang ini juga sih, karena memang melibatkan banyak pihak sendiri, tapi kita juga meminta bantuan mereka baik dari komite, dari pengurus, atau mungkin bahkan tidak menutup kemungkinan kita juga minta bantuan pada orang tua. Semua hal yang sudah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat diambil dari pengalaman Ibu sendiri dalam mengambil keputusan di dilema etika ini? Ya, bagi saya sendiri dengan dilema-dilema dan tantangan-tantangan seperti itu tadi ya, memang kita harus bijak. Utamanya saya sendiri harus bijaksana dalam melakukan setiap keputusan, dalam mengambil keputusan agar tidak timpang dan semua berjalan dengan enak, seimbang. Jadi dengan Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada